Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yunus pasal yang pertama, kedua, ketiga hingga yang keempat. Di sini saya mengangkat tema yaitu kebaikan Allah senantiasa menyertai umatnya. Penulis kitab Yunus ini yaitu Yunus sendiri. Tanggal penulisannya pada tahun 760 sebelum Masehi, dan penulis ini dituliskan di Palestina sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Yunus yang namanya berarti merpati diperkenalkan sebagai putra Amitai. Ia disebut sebagai nabi kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam II pada tahun 793 hingga 753 sebelum Masehi. Ia berasal dari Gath-Hefer, 3-5 km utara Nazaret di Galilea. Jadi, orang Farisi salah ketika mengatakan bahwa tidak pernah ada nabi dari Galilea. Pelayanan nubuat Yunus terjadi tidak lama sesudah masa pelayanan Elisa, bertumpang tindih dengan masa pelayanan Amos dan diikuti oleh pelayanan Hosea. Sekalipun kitab ini tidak menunjukkan penulisannya, tetapi sangat mungkin penulisannya itu Yunus sendiri. Nah, di sini ada yang bertanya, hal apa sajakah yang dilakukan Tuhan dalam hidup Yunus? Di sini ada 5 hal pernyataan yang Tuhan kerjakan dalam diri Yunus. Yang pertama yaitu kehadiran, kedua yaitu ketaatan, ketiga yaitu ibadah, keempat yaitu dorongan semangat, dan yang kelima yaitu hubungan. Yunus pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-17, dan melalui perikop yang telah kita baca ini, kita dapat belajar 2 hal dalam nas ini. Yang pertama yaitu mata Tuhan tertuju pada semua bangsa, tidak hanya pada satu bangsa. Berbeda dengan kita yang selalu mengarahkan mata hanya kepada orang-orang tertentu. Biasanya yang kita sukai, hormati, dan baik kepada kita. Tidak mudah untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang yang tidak kita sukai, tidak kita hormati, dan tidak baik kepada kita. Tuhan meminta Yunus dan juga kita untuk mengasihi Tuhan dan tidak layak kita kasihi. Kedua, Tuhan belum selesai dengan kita. Diri kita adalah seumpama bangunan yang masih belum selesai. Tuhan akan terus membentuk kita meski kadang kita melawannya. Seperti Yunus, kita pun masih diberikan kesempatan menerima uluran tangannya. Ada kalanya Tuhan harus mengirimkan badai untuk menyadarkan kita. Tetapi di tengah badai sekalipun, Ia tetap mengirimkan ikan untuk menyelamatkan kita. Yunus pasal yang kedua ayat 4 sampai yang ke-10. Yunus memahami situasi itu sebagai tindakan Allah untuk mendisiplin dia. Saat itu, dirinya merasa terlilit, terpenjara tanpa celah untuk melarikan diri. Walau begitu, ia mencari Allah di dalam doa, ia percaya Allah melepaskan dia. Ia mengimani bahwa keselamatan hanya datang dari Allah itu sendiri. Doa Yunus menyatakan harapan untuk kembali kepada Tuhan, untuk melaksanakan kehendak-Nya. Maka dengan kuasa Tuhan, ikan besar itu menjadi alat transportasi bagi Yunus untuk sampai ke darat. Tak ada lagi alasan bagi Yunus untuk menolak perintah Allah. Kehendak Allah jelas dan harus dilaksanakan. Tak ada alasan pula bagi kita untuk menghindari perintah Allah. Jangan sampai mengalami masalah berat dulu baru mau taat.
Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ke-10, yaitu perintah Allah yang kedua bagi Yunus lebih spesifik. Yunus diminta untuk menyampaikan pesan Allah yang tidak mencerminkan pandangan Allah atas mereka. Kita tahu bahwa penolakan Yunus sebelumnya terjadi karena ia tidak menyetujui perintah Allah. Namun kali ini Yunus segera melaksanakan tugasnya. Yunus telah belajar bahwa ketidaktaatan merugikan. Sebaliknya, ketaatan membuat kehendak Allah digenapi. Setiba di Niniwe, Yunus mengambil tempat strategis untuk berkhotbah. Ia memperingatkan tentang hukuman Tuhan yang akan menimpa mereka. Raja juga memerintahkan pertobatan nasional semua orang. Bahkan segala ternak harus berpuasa dan berbalik dari dosa mereka. Mereka berharap Allah membatalkan rencananya untuk menghukum. Sungguh kontras dengan Israel, bangsa pilihan yang keras kepala yang telah berulang kali mendengar firman Tuhan melalui nabi-nabinya, tetapi tetap tak mau bertobat. Tuhan Yesus berkata bahwa orang Niniwe akan bangkit pada hari penghakiman dan akan berdiri menghakimi Israel atas keengganan mereka untuk bertobat. Jadi, bukan hanya mendengar firman yang membuat kita selamat, tetapi bagaimana merespon dengan pertobatan dan ketaatan itulah yang diperhatikan Tuhan. Dan kita lihat kemudian bahwa kesungguhan orang Niniwe membuat orang mengurungkan niatnya. Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga yang ke-11. Yunus tidak menginginkan orang Niniwe bertobat dan mendapat kasih karunia Allah. Karena bila demikian, mereka tidak akan dijatuhi hukuman Allah. Yunus tidak mau hal itu terjadi. Yunus benar-benar membenci orang Niniwe sampai-sampai ia tidak rela bila mereka diberi kesempatan untuk bertobat dan kemudian selamat. Kebencian telah mengalahkan kewajiban Yunus untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu mengapa Yunus membenci orang Niniwe? Karena orang Niniwe adalah bangsa Asyur dan Asyur adalah musuh Israel. Selain itu, Yunus lupa bahwa bangsanya sendiri, yaitu Israel, juga telah berulang kali mengalami pengampunan dan kebaikan Allah. Tetapi tetap saja memberontak terhadap Allah. Yunus pun rupanya melupakan bahwa ia sendiri baru saja mengalami pengampunan Allah dan ketidaktaatannya. Yunus adalah sebuah contoh tentang bagaimana kita cenderung menghakimi orang lain dan mengira bahwa kita lebih baik bila dibandingkan orang lain. Padahal, jika Yunus memeriksa dirinya sendiri, ia akan melihat bahwa sesungguhnya tidak lebih baik dari orang-orang Niniwe. Kita sendiri hendaknya tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.